Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani MPD beserta teman-teman yang saya banggakan. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan judul Sumber Daya Alam dan Lingkungannya. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sedangkan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan, peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Pada bab sumber daya alam dan lingkungannya ini, kita akan mempelajari 4 subbab. Yang pertama ada klasifikasi sumber daya alam, yang kedua ada pengelolaan sumber daya alam, yang ketiga ada kependudukan dan lingkungan hidup, dan yang keempat ada etika lingkungan. Yang pertama, klasifikasi sumber daya alam itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan sifat, kedua berdasarkan potensi, yang ketiga berdasarkan jenis, dan keempat berdasarkan tujuannya. Yang pertama berdasarkan sifat. Berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui, kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu artinya dapat berulang kali atau dapat dilestarikan, seperti air, angin, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yaitu tidak dapat didaur ulang atau digunakan. Itu hanya dapat digunakan dalam sekali saja, seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya, seperti ada sinar matahari, udara, air laut yang begitu sangat luas. Yang kedua, berdasarkan potensi. Berdasarkan potensi ini juga terbagi menjadi 3, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku, sumber daya alam penghasil energi, dan sumber daya alam ruang. Sumber daya alam penghasil bahan baku dapat digunakan untuk menghasilkan benda atau barang lain sehingga bernilai lebih tinggi, seperti hasil hutan, barang tambang. Dan sumber penghasil energi yang dapat menghasilkan energi, contohnya ombak, panas bumi, arus air, sinar matahari, minyak bumi, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya ruang. Sumber daya ruang adalah sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya seperti area tanah, daratan, ataupun angkasa. Dan yang ketiga, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, dan yang kedua sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam non-hayati yang abiotik ini adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda mati dan unsur-unsur non-hidup. Contohnya ada air, tanah, sinar matahari, angin, dan lain sebagainya. Kemudian pada sumber daya alam hayati atau biotik adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda hidup dan unsur-unsur hidup. Contohnya ada seperti hewan, tumbuhan, jamur, mikroba, manusia, dan masih banyak lagi. Dan klasifikasi sumber daya alam yang keempat adalah berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan ini terbagi juga menjadi 3, yaitu sumber daya alam bahan industri, kemudian sumber daya alam bahan pangan, kemudian ada sumber daya alam bahan sandang. Yang pertama, sumber daya alam bahan industri umumnya digunakan sebagai bahan dasar atau bahan baku industri, misalnya tanah liat, belerang, dan sebagainya. Kemudian sumber daya alam bahan pangan digunakan sebagai bahan pangan baik langsung maupun melalui pengelolaan terlebih dahulu, misalnya padi,
jagung, dan kedelai. Kemudian sumber daya alam bahan sandang. Sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya sutra dan kapas. Kemudian subbab yang kedua, pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan. Sumber daya alam harus memperhatikan aspek ekonomi atau keuntungan, sosial kemaslahatan, dan lingkungan kelestarian. Dalam mengolah sumber daya alam harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan jangan sampai menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam menggunakan dan berdasarkan prinsip mengurangi dan prinsip daur ulang. Di antaranya ada 3. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Yang pertama, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Berdasarkan hal yang dapat diusahakan untuk menjaga kelestarian daya alam adalah yang pertama, penghijauan dan reboisasi, yang kedua, sengkedan, ketiga, pengembangan daerah aliran sungai, yang keempat, pengelolaan air limbah, yang kelima, penertiban pembuangan sampah. Kemudian yang kedua, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip mengurangi. Dalam mengambil sumber daya alam, tidak dengan mengambil semuanya atau dihabiskan, tetapi berprinsip hanya menguranginya saja, karena pengambilan yang dihabiskan akan merusak lingkungan dan mengganggu ekosistem lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip daur ulang. Sumber daya alam kini semakin menipis dan membutuhkan perhatian serius jika kehidupan manusia ingin tetap terselamatkan. Dengan teknologi manusia, kini dapat mengelola sumber daya alam dengan prinsip daur ulang. Manusia dapat memanfaatkan sampah untuk dijadikan kertas atau pupuk organik. Pupuk organik digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Tanah sebagai sumber daya alam lalu bisa ditanami tanaman produktif. Sisa tanaman dapat diolah kembali menjadi pupuk setelah melalui proses daur ulang. Proses daur ulang adalah pengelolaan kembali suatu material atau bahan-bahan yang tidak punya nilai ekonomis menjadi produk yang berharga. Bahan baku proses daur ulang berupa sampah pada umumnya yang dianggap tidak berguna dan tidak punya nilai ekonomi. Ada 2 sistem pengelolaan sampah, yaitu sistem pengelolaan formal dan sistem pengelolaan non-formal. Subbab yang ketiga, kependudukan dan lingkungan hidup. Kependudukan dan lingkungan hidup adalah 2 hal yang saling terkait. Kependudukan berkaitan dengan jumlah, struktur, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian, dan lain-lain. Hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, serta politik. Sedangkan lingkungan adalah suatu yang berada di luar makhluk hidup, dan sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dapat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Kedua hal ini saling mempengaruhi. Populasi manusia yang ada di bumi secara perlahan-lahan terus mengalami peningkatan, sehingga perlu diperhatikan saat akan mengambil tindakan yang ada hubungannya dengan lingkungan, supaya berhati-hati sehingga nantinya tidak merugikan lingkungan. Oleh karena itu, pengendalian jumlah penduduk merupakan salah satu tindakan yang perlu dilakukan untuk melestarikan lingkungan. Yang pertama, masalah kependudukan. Penduduk suatu negara atau daerah bisa didefinisikan menjadi 2, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Pada dasarnya, masalah kependudukan merupakan suatu sumber masalah sosial yang penting. Oleh karena pertambahan penduduk dapat menghambat penduduk dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan. Terutama
jika pertambahannya biasanya terutama jika pertambahannya tersebut tidak dapat terkontrol secara relatif. Akibatnya, terutama jika pertambahannya tersebut tidak dapat terkontrol secara efektif. Akibat pertambahan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan masyarakat yang semakin terbatas. Beberapa permasalahan kependudukan khususnya yaitu angka kelahiran, angka kematian, jumlah penduduk, mobilitas penduduk, kepadatan penduduk, penyebaran penduduk yang tidak merata. Yang pertama, masalah akibat angka kelahiran. Jika fertilitas semakin meningkat, maka akan menjadi beban pemerintah dalam hal penyediaan aspek fisik, misalnya fasilitas kesehatan. Selain itu, pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat. Akibatnya, bagi suatu negara berkembang akan menunjukkan korelasi negatif dengan tingkat kesejahteraan penduduknya. Yang kedua, masalah akibat angka kematian. Semakin bertambah angka harapan hidup, berarti perlu adanya peran pemerintah dalam menyediakan fasilitas penampungan dan penyediaan gizi yang memadai bagi anak balita. Sebaliknya, apabila tingkat mortalitas tinggi akan berdampak terhadap reputasi Indonesia di mata dunia. Yang ketiga, masalah jumlah kependudukannya. Masalah yang timbul akibat jumlah penduduk adalah aspek ekonomi dan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga karena banyaknya beban tanggung jawab sehingga sulit untuk memenuhi gizi yang dibutuhkan. Yang keempat, masalah mobilitas penduduk. Pertumbuhan penduduk perkotaan selalu menunjukkan peningkatan yang terus-menerus. Hal ini disebabkan pesatnya perkembangan ekonomi dengan perkembangan industri, pertumbuhan sarana dan prasarana jalan perkotaan. Selain itu, semakin banyak terjadi urbanisasi karena orang-orang desa yang dulunya kecukupan pangan namun tidak menikmati pembangunan mulai berbondong-bondong pindah ke kota. Generasi muda tidak ada yang mau menjadi petani. Dan yang kelima, masalah kepadatan penduduk. Ketidakseimbangan kepadatan penduduk ini mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan baik fisik maupun non-fisik yang selanjutnya mengakibatkan keinginan pindah semakin tinggi yang semakin terbatas. Kemudian yang keenam, ada penyebaran penduduk di Indonesia yang tidak merata. Sekitar 65% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa, sedangkan penduduk di luar Jawa seluruhnya hanya 35%. Yang kedua, masalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup manusia adalah segala sesuatu yang selain diri kita, baik berupa lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan juga lingkungan sosial serta budaya yang berada di sekitar manusia yang mempengaruhi hidup manusia. Permasalahan lingkungan hidup saat ini memang menjadi problem yang sangat sering terjadi. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam dan faktor dari manusianya itu sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan. Beberapa permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan ini bisa disebabkan oleh ciri-ciri manusia sebagai makhluk ekonomi dari beberapa hal, mulai dari faktor alam atau faktor dari manusianya itu sendiri. Kebanyakan dari permasalahan ini terkadang belum memiliki solusi untuk mengatasinya, sehingga menyebabkan kerusakan-kerusakan alam dan lingkungan. Dan ada beberapa permasalahan hidup seperti yaitu permasalahan sungai air yang tercemar, kerusakan hutan, banjir, abrasi, pencemaran udara, pemerataan tanah, turunnya keanekaragaman hayati, permasalahan sampah yang menumpuk, rusaknya ekosistem laut, pencemaran air tanah dan suara, pemanasan global, dan langkanya air.
Kemudian yang terakhir ada etika lingkungan. Etika lingkungan adalah salah satu konsep yang penting untuk dipahami dan menarik untuk dipelajari. Etika lingkungan merupakan kajian baru yang membahas kaitan antara ilmu filsafat dan biologi, khususnya lingkungan. Etika bersumber yang dari istilah Yunani yakni ethos, bermakna karakter, susila, dan dolat ekonomi terkait sistem kehidupan, indikator benar salah sehingga dapat menilai perbuatan sehari-hari. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani kehidupan ini. Etika lingkungan adalah penuntun tingkah laku yang mengandung nilai-nilai positif dalam rangka mempertahankan fungsi dan kelestarian lingkungan. Etika lingkungan mempersoalkan bagaimana sebaiknya perbuatan seseorang terhadap lingkungan hidupnya. Etika lingkungan adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Dengan adanya etika lingkungan, manusia tidak hanya mengimbangi hak dengan kewajibannya terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan. Dalam etika lingkungan ini terdapat jenis-jenis etika lingkungan, prinsip-prinsip etika lingkungan, dan penerapan etika lingkungan hidup. Yang pertama, jenis-jenis etika lingkungan. Etika lingkungan disebut juga etika ekologi. Etika ekologi selanjutnya dibedakan menjadi dua, yaitu etika ekologi dalam dan etika ekologi dangkal. Selain itu, etika lingkungan juga dibedakan lagi sebagai etika pelestarian dan etika pemeliharaan. Etika pelestarian adalah etika yang menekankan pada mengusahakan pelestarian alam untuk kepentingan manusia. Sedangkan etika pemeliharaan dimaksudkan untuk mendukung usaha pemeliharaan lingkungan untuk kepentingan semua makhluk. Yang pertama, etika ekologi dangkal. A. Etika ekologi dangkal. Etika ekologi dangkal adalah pendekatan terhadap lingkungan yang menekankan bahwa lingkungan sebagai sarana untuk kepentingan manusia yang bersifat antroposentris. Yang kedua, etika ekologi dalam. Etika ekologi dalam adalah pendekatan terhadap lingkungan yang melihat pentingnya memahami lingkungan sebagai keseluruhan kehidupan yang saling menopang, sehingga semua unsur mempunyai arti dan makna yang sama. Etika ekologi ini memiliki prinsip, yaitu bahwa semua bentuk kehidupan memiliki nilai bawaan, dan karena itu memiliki hak untuk menuntut penghargaan karena harga diri, hak untuk hidup, dan hak untuk berkembang. Bagian yang kedua ada prinsip-prinsip etika lingkungan, yaitu memiliki sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, solidaritas kosmis, prinsip kasih sayang dan kepedulian, kemudian prinsip no harm, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, dan prinsip integritas moral. Kemudian yang terakhir ada penerapan etika lingkungan hidup. Sikap ramah terhadap lingkungan hidup harus bisa menjadi sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh setiap manusia dalam menjalankan kehidupan, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam membudayakan sikap tersebut, antara lain yang pertama, pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah salah satu tempat yang sangat efektif dan efisien dalam menanamkan nilai-nilai etika lingkungan ini, seperti membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Kemudian ada pada lingkungan sekolah. Kesadaran mengenai etika lingkungan hidup dapat dilakukan pada lingkungan sekolah dengan memberikan pelajaran mengenai lingkungan hidup dan etika lingkungan, dan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai wujud kegiatan yang konkret dengan mengarahkan pada pembentukan sikap yang berwawasan lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Pada lingkungan masyarakat memiliki nilai yang sangat efisien dalam menerapkan nilai-nilai etika lingkungan, seperti melakukan gotong royong, kerja bakti,
dan menggunakan kembali atau mendaur ulang bahan-bahan yang dapat digunakan kembali. Dan itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.